Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Wafa dengan NIM 030301200076. Di sini saya akan menjelaskan apa itu muwasahat, al-azjal, puisi troubadour, dan juga puisi soneta. Yang pertama yakni ada muwasahat. Muwasahat berasal dari sastra Arab Andalusia pada akhir abad ke-3 Hijriyah atau yang bertepatan dengan abad ke-9 Masehi. Muwasahat bersifat populer karena mengatur tujuan liris. Selanjutnya yaitu perbedaan muwasahat dengan puisi Arab tradisional. Muwasahat berbeda dengan puisi Arab tradisional dikarenakan muwasahat terdapat 3 komponen. Yang pertama atau bagian pertama yang biasa disebut dengan matla, yang kedua yaitu bagian tengah biasa disebut dengan rohson, dan bagian akhir yang biasa disebut dengan cover. Berbeda dengan puisi tradisional yang biasanya qafiyahnya tergolong monoton seperti halnya qasidah. Sedangkan muwasahat lebih bebas dan tidak terpaku dengan qafiyah. Selanjutnya yaitu ada contoh muwasahat seperti syair berikut ini. Ayyuhasyaki ilaikal mustaka qad da'awnaka wa illam tasma'i wa nadimin himtu fi ghurratihi wa syaribtu rahimin rohatihi. Yang kedua yaitu ada al-azjal. Pengertian al-azjal. Azjal berkembang dengan bahasa Amiyah yang diselingi ungkapan asing yang berasal dari bahasa tuturan di Andalusia. Bahasa ini merupakan campuran dari bahasa Arab Amiyah dengan ungkapan sehari-hari orang Latin dari bahasa penduduk asli Andalusia. Al-Azjal berasal pada akhir abad ke-4 Hijriyah atau yang bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Selanjutnya yaitu ada persamaan dan perbedaan antara muwasahat dan al-azjal. Struktur al-azjal mirip dengan muwasahat, namun harjaknya atau yang biasa disebut dengan bagian akhir puisi dalam azjal memiliki unsur non-Arab, dan harjak dalam muwasahat dan juga azjal memiliki peran yang lebih penting daripada matla, meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan. Muwasahat dan azjal memiliki beragam tema, mulai dari pujian hingga cinta, kemudian berkembang menjadi cinta sufi dan kadang-kadang diungkapkan melalui pengaduan seorang wanita tentang kerinduan dan kepedihan atas kekasihnya. Contoh al-azjal yaitu pada puisi karya Ibnu Qusman al-Andalusi yang wafat pada tahun 554 Hijriah sebagai berikut. Hajaroni habibi hajar walaysa li ba'du sabrin hajaroni wazada bisududi syamtu fil husudi. Selanjutnya yaitu penyebaran al-azjal di Spanyol dan Perancis. Seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya zaman, azjal mempengaruhi sastra lokal di Spanyol dan Perancis, sehingga banyak dari karya orang Spanyol dan Perancis termodifikasi atau terkontaminasi dengan al-azjal, sehingga mereka membuat puisi yang bercikal bakal dari al-azjal. Bagian ketiga yaitu ada puisi troubadour. Munculnya puisi troubadour di Spanyol dan Perancis. Dalam bahasa Prancis disebut sebagai penyair troubadour, dan dalam bahasa Spanyol disebut dengan penyair trovador. Muncul pada akhir abad ke-11 Masehi di selatan Prancis dan mempengaruhi puisi dan aspek artistik dalam puisi Eropa secara keseluruhan hingga abad ke-14. Mereka tinggal di istana raja dan pangeran dan juga menyanyikan cinta sedemikian rupa sehingga kekasih tunduk pada kekasihnya dan mengungkapkan kekuasaan atas dirinya. Persamaan puisi troubadour dan al-azjal yaitu dalam strukturnya yang terdiri dari matla, rohson, cover, dan juga harja. Perbedaannya yaitu apabila al-azjal dari matla, rohson, cover dalam bahasa Arab, namun harjaknya yaitu non-Arab. Sedangkan troubadour mulai dari matla, rohson,
cover, dan juga horja, yaitu non-Arab, menggunakan bahasa Prancis dan juga bahasa Spanyol. Contoh puisi troubadour dalam bahasa Prancis dari bait pertama dari lagu ke-8 yang disusun oleh Guillaume, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada bagian terakhir, puisi soneta. Puisi soneta adalah puisi yang digagas oleh Dante yang terpengaruh oleh puisi troubadour. Soneta sebagian besar terdiri dari 14 bait yang terbagi menjadi 4 bagian. 2 diantaranya terdiri dari 4 bait dan 2 lainnya terdiri dari 3 bait. Awal dari masing-masing 2 bagian pertama memiliki 2 qofiyah yang sesuai dengan matlak pada muwasahat dan puisi troubadour. Selain itu, 2 bagian pertama juga diakhiri dengan bait yang sesuai dengan matlak dalam qofiyah yang sama, yakni sesuai dengan kufelnya. Contoh puisi soneta. Jenis puisi yang termasuk dalam kategori soneta karya John Keats yaitu His Last Soneta. Sebagai berikut, bintang yang terang, apakah aku akan tabah seperti engkau? Tidak dalam kemegahan tunggal yang menggantung tinggi di malam hari, dan mengawasi dengan tutup abadi terpisah seperti pasien. Bentuk soneta Italia mengalami beberapa modifikasi sehingga terdiri dari kelompok hexamerik. Masing-masing kelompok memiliki bait ketiga dan keenam yang mirip dengan gembok di muwasahat, karena kedua bait di setiap kelompok ini selaras dalam rima. Sekian penjelasan dari saya tentang muwasahat, al-azjal, puisi troubadour, dan juga puisi soneta. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.